baper, yaitu bincang enak, berkualitas, dan asik bareng penyerah. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai pembawa acara, Ernoval Muhammad Ramadan, mahasiswa Kazan Federal University di Kota Kazan. Bertepatan dengan kemarin pada tanggal 10 Januari 2019, yaitu Hari Sejuta Pohon sedunia, maka tema bebas baper kali ini yaitu tentang ubah perilaku tingkatkan kualitas lingkungan. Saya di sini bersama moderator kita, yaitu bernama Kak Bima Karunia Utama, mahasiswa Rostov State Transport University, jurusan Railway Operation Faculty. Dan bersama narasumber kita yang terhormat, kali ini akan sebagai pembicara dalam Bebas Baper, yaitu Kak Margareta Kristita, sebagai mahasiswi Doctoral Program in Plant Science University of Helsinki, Finlandia, yang juga merupakan penelitian di bidang kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Kak Margareta Kristita, Bachelor of Alumni, Bachelor of Forestry and Master of Biotechnology di Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan, maka saya serahkan kepada moderator Kak Bima Karunia Utama untuk memulai pemateri pada hari ini. Silahkan Kak Bima Karunia Utama untuk memulai. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Saudara Noval yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Karunia Utama, berasal dari Rostov State Transport University, mengambil jurusan Railway Operation. Jadi di sini hari ini saya saya menjadi moderator Bebas Baper hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa sih kita mengungkit tema tentang lingkungan hidup, karena kita sedang memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon yang sudah dilakukan di Indonesia. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan narasumber hari ini, yaitu Kak Margareta Kristita yang berasal dari Jakarta, yang merupakan alumni UGM tahun 2002 sampai 2006, Bachelor of Forestry, 2007 sampai 2010, Master of Biotechnology. Kak Tita ini juga memiliki banyak pengalaman dalam penelitian terhadap lingkungan hidup dan juga mempunyai bakat dalam scientific writing, public speaking, dan juga mengajar. Selain itu juga Kak Tita ini juga banyak menerima penghargaan baik internasional maupun nasional. Jadi kita langsung aja ke inti acara ini, yaitu penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Kak Tita. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya tentang pendapat Kak Tita, apa sih arti lingkungan hidup bagi Kak Tita? Ya, halo. Sebelumnya terima kasih untuk Bima dan teman-teman di Permira Rusia yang sudah mengundang saya untuk pada hari ini jadi narasumber. Kalau untuk lingkungan hidup sendiri, untuk saya adalah sesuatu atau semua yang berada di sekitar kita, di seputar kita, dan bisa menjadi daya dukung untuk kelanjutan kehidupan kita sebagai manusia. Tapi tidak cuma manusia, karena kita hidup ini juga dengan makhluk hidup yang lainnya, baik hewan ataupun tumbuhan. Jadi lingkungan itu adalah sesuatu di seputar kita yang memiliki daya dukung untuk kelangsungan kita bersama. Oke. Ya, baik, terima kasih pendapatnya untuk Kak Tita. Sekarang saya berikan waktu dan tempatnya untuk Kak Tita dalam menjelaskan materi tentang lingkungan hidup hari ini. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Bisa dimulai dengan slide-nya atau gimana, Mas Novel? Kita langsung ke slide aja untuk lingkungan hidup. Ya, oke, jadi kita santai aja ya. Ini paparan yang santai, kita untuk merujuk bahwa suatu kualitas lingkungan itu bisa kita rubah dengan perilaku kita. Jadi judulnya ubah perilaku tingkatkan kualitas lingkungan, dan saya coba untuk menyesuaikan ini. Sebenarnya saya hanya berbagi pengalaman, kita sharing, nanti boleh beberapa ditanyakan berkaitan dengan slide saya atau lingkungan hidup secara umum, atau dengan ya paparan dan sharing-sharing saya hari ini.
Selanjutnya boleh, Mas? Kalau kita mengacu apa itu lingkungan hidup, nah yang saya ambil itu berdasarkan undang-undang. Jadi lingkungan hidup itu kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup. Jadi semuanya ada di situ. Slide-nya hilang. Oke. Ya. Ya, oke, terima kasih. Segala benda termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi juga terhadap kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi selanjutnya, jadi kita manusia, kita mempunyai perilaku tentu saja, dan kita melakukan sesuatu atau perilaku kita itu mempunyai objek, yaitu sesama dan alam atau makhluk hidup lainnya. Dan kita akan bahas di sini adalah perilaku kita, salah satunya terhadap alam dan makhluk hidup lainnya dengan lingkungan kita. Dan satu yang perlu digarisbawahi bahwa perilaku itu dapat diubah. Oke, selanjutnya. Nah, kalau bercerita atau kita sharing dengan masalah lingkungan saat ini, itu akan sangat banyak. Tidak hanya ada 3 seperti yang terlihat di slide, tetapi banyak sekali. Tapi saya mencoba untuk mengambil contoh dari 3 ini, yaitu masalah sampah, kerusakan hutan, dan kualitas udara. Ini adalah salah 3 ya. Sedikit dari begitu banyak masalah lingkungan, dan masalah lingkungan ini bisa timbul atas perilaku manusia juga. Tentu saja karena kita sebagai penyebab, maka kita juga punya andil untuk memulihkannya. Jadi selanjutnya, sebelumnya Kak, kita maaf, tindakan apa sih yang tepat untuk terhadap masalah lingkungan saat ini seperti yang Kak Tita jelaskan tadi? Tindakan-tindakan yang tepat secara singkat. Oke. Kalau untuk tindakan-tindakan tentu saja banyak hal kita harus melihat dulu perilaku-perilaku seperti apa. Untuk sampah misalnya, kita dengan gampang teman atau sekitar kita buang sampah, bekas makanan, puntung rokok atau apapun di jalan sembarangan. Kemudian kualitas udara tentu saja salah satunya yaitu mungkin merokok, kemudian kendaraan yang tidak layak uji. Kalau kerusakan hutan mungkin lebih luas lagi, itu bisa perburuan, pembakaran untuk pembukaan lahan, dan itu adalah masalah yang sama kompleksnya dengan masalah yang lain, dan itu disebabkan juga oleh perilaku manusia tersebut. Terus Kak, ini saya tertarik nih, tadi kan Kak Tita juga bilang mengurangi perokok ya, karena merokok itu kan juga bisa mencemarkan udara juga, pencemaran udara. Nah itu gimana sih, kan orang kita ini kan sebagai manusia ini kan ada nih yang ngerasa ngerokok aja sembarangan gitu, misalnya kayak di tempat umum gitu ngerokok, tapi kayak nggak peduli sama sekitar gitu Kak. Gimana sih Kak kalau misalnya kita buat menegur gitu, negur orang itu, kayak lebih baiknya bagaimana gitu Kak, cara yang baik untuk menegur orang itu gitu. Karena kan itu kan juga termasuk pencemaran udara dan juga mengganggu kita sebagai manusia gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang merasa itu tidak enak, tapi sebagai manusia juga kita kadang nggak enak juga menegur gitu, kan ada yang kayak gitu. Gimana sih Kak tanggapannya gitu? Kalau untuk masalah rokok, sebenarnya saat ini di Indonesia sendiri banyak tempat atau banyak sekali instansi atau mungkin perkantoran atau gedung yang sudah menyediakan tempat khusus merokok. Cuman memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih juga banyak orang-orang yang abaikan hal-hal tersebut. Jadi mereka merokok di sembarang tempat, tidak peduli ada anak-anak, mungkin perempuan hamil. Kalau memang kita peduli, ya kita bisa tegur. Misalnya yang kerap saya alami dulu itu di angkot. Kalau angkot kan ruangannya kecil, terus ada anak-anak, ada bapak-bapak ngerokok di sebelah anak kecil. Biasanya sih kalau mau sopan sih kita kalau nggak tegur langsung dan orangnya memang paham, kita tutup di hidung atau ambil tisu. Biasanya sih orangnya udah stop. Tapi kalau orangnya agak bandel sih, ya kita ingatkan aja, nggak apa-apa. Pak, maaf bisa dimatikan sebentar rokoknya karena ada anak-anak gitu. Selama ini saya temui kalau itu ada anak-anak, pernah sih saya negur gitu, ya nggak apa-apa, mereka langsung akan matikan gitu kalau ada anak kecil atau ibu hamil gitu.
Cuman memang yaitu beda-beda, yaitu harus dari diri kita sendiri juga gitu. Dan memang seharusnya apa ya, pemerintah daerah atau yang terkait di situ tuh memang benar-benar untuk menegakkan hal seperti ini. Tapi kalau saya lihat di beberapa rumah sakit itu kalau memang larangan merokok itu sudah benar-benar dari security-nya itu sudah benar-benar kencang sih mengawasinya. Antara ditegur atau bahkan dikasih sanksi itu udah mulai terlihat gitu ya. Tapi itu memang memperbaiki perilaku itu tidak mudah. Jadi memang kita harus bertahap, nggak bisa langsung jebret setelah gitu berubah, nggak bisa. Gitu. Ya, terima kasih Kak sudah jawabannya. Boleh dilanjutkan? Oke. Selanjutnya boleh di slide geser sedikit. Nah ini, jadi yang dibilang kan perilaku yang bagaimana sudah di depan ya. Jadi antara manusia dengan kualitas lingkungan itu kita punya hubungan yang timbal balik. Kualitas lingkungan dapat disebabkan oleh manusia. Jadi perilaku manusia menyebabkan kualitas lingkungan yang bagaimana. Kalau perilaku kita baik, kualitas lingkungan juga baik, tentu saja. Dan sebaliknya, kalau perilaku kita tidak bertanggung jawab, maka kualitas lingkungan juga akan menurun. Nah, ini bisa digeser untuk selanjutnya. Nah, ini dari beberapa pengalaman saya. Ini saya di kantor saya di Indonesia di Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado, kali untuk ke konservasi dan pendidikan lingkungan, kemudian konservasi kehutanan yang berkaitan dengan tentu saja lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, tugas saya dulu itu untuk kasih pendidikan lingkungan dan konservasi, terutama konservasi satwa endemik Sulawesi, yaitu ANOA, ke SD-SD. Jadi itu tadi, perilaku itu bisa dirubah dan bagaimana mengubahnya itu kita bisa juga memulainya sejak dini. Kalau sekarang ya mungkin dibilang telat, enggak juga sih, kita bisa berubah kapanpun, tetapi alangkah lebih baik jika memang pendidikan untuk merubah perilaku yang tidak merugikan lingkungan dimulai sejak masih kanak-kanak. Itu, jadi ada dua yang mau saya ceritakan, saya berbagi. Yang pertama, yang konservasi pendidikan dan konservasi ANOA. Yang kedua, saya ada satu kegiatan selesai tahun lalu, itu adalah pemanfaatan limbah sabut kelapa untuk media tanam jamur tiram putih dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, di dua pengalaman saya ini, saya sadar bahwa bekerja untuk lingkungan atau mengubah perilaku itu memang benar-benar tidak mudah. Dan ini membutuhkan kerjasama serta kolaborasi. Seperti itu. Jadi, nggak bisa kita main sendiri, meskipun kita berubah, kita sendiri itu akan susah. Tapi memang perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu. Mas Bima, suaranya? Nggak. Oke, saya lanjutkan aja sementara. Oke, sementara saya lanjutkan dulu tadi. Ini salah satu kegiatan saya, ada di pendidikan konservasi, kita punya satu kegiatan yang sedikit saya sharingkan, singkat saja, namanya ANOA Breeding Center Manado. Nah, di sini kami bersama teman-teman itu membuat capacity building, kemudian kunjungan ke sekolah, publikasi dan kampanye serta volunteering untuk menyelamatkan ANOA. Jadi ceritanya ANOA ini satwa endemik Sulawesi yang secara hukum dia satwa yang dilindungi. Tetapi tantangannya karena habitatnya semakin di hutan-hutan di Sulawesi, dia semakin terancam. Apalagi ketika dia berhadapan dengan manusia yang bagaimana? Manusia yang masih berburu, karena ANOA ini dagingnya cukup enak, jadi menjadi salah satu primadona juga untuk diburu di sekitar hutan. Nah, ini yang kemudian
kita lakukan ke sekolah-sekolah, juga terutama sekolah-sekolah di Manado dan juga beberapa sekolah di seputaran habitat alaminya, itu memberikan pendidikan ke anak-anaknya, memperkenalkan bahwa ini adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah, jumlahnya semakin sedikit dan tidak sebaiknya kita memburunya. Boleh digeser slide-nya. Nah, ini beberapa kegiatan selain ke sekolah, kami di sana juga punya kandang, dan ini teman-teman ini semuanya adalah teman-teman pemuda, teman-teman yang masih, ya kita milenial, kita yang masih kece-kece dan peduli banget dengan lingkungan. Jadi bahkan ada beberapa teman yang datang dari luar Indonesia ikut membantu juga kegiatan kami. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, kemudian kita punya kandang pengembang biakan, penelitian, kemudian juga kita mempelajari. Jadi bukan hanya mendidik orang untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk mempelajari bahwa kita mempunyai keragaman hayati yang menarik di Indonesia gitu, dan jangan sampai hal ini punah dan kualitas lingkungan berkurang karena perilaku manusia, seperti itu. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini kegiatan kami yang mencoba untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pendidikan konservasi, terutama ke anak-anak. Jadi kita kerja ke sekolah-sekolah, kita macam-macam menonton film, kemudian main games, kemudian perkenalan langsung ke lapangan, pemberian semacam poster pendidikan untuk ke sekolah-sekolah, dan ya kegiatan yang menyenangkan. Jadi kita memperkenalkan bagaimana kita mengubah perilaku, menekankan bahwa binatang tidak untuk diburu, hutan tidak untuk dirusak, itu melalui pendidikan pada jenjang anak-anak sekolah dasar dan SMP, sekolah menengah pertama. Jadi dari situ kita banyak tahu, tadinya mereka tidak peduli atau orang tuanya nggak peduli, tapi ketika orang tuanya yang nasihatin anaknya, biasanya orang tuanya mau untuk mendengarkan juga. Itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ya, sebenarnya saya mau tanya nih Kak, apa aja sih yang itu kan tadi ada di gambar-gambarnya kayak gambar-gambar yang Kakak jelaskan tadi itu ada penyuntikan pada hewan anoa tuh. Itu suntikan apa itu Kak? Itu maksudnya kayak apa aja sih yang fungsi-fungsinya itu gitu. Misalnya kayak untuk apa itu, apakah itu vitamin atau apa itu Kak? Bisa dijelaskan nggak Kak? Oh ya. Jadi kegiatan di Annual Breeding Center itu macam-macam, meliputi pendidikan konservasi yang seperti ini, yang ke sekolah-sekolah, kemudian perawatan anoanya yang di dalam. Jadi kita di Annual Breeding itu mempunyai sekarang 8 ekor dengan 5 betina. Kita diresmikan di Menteri 2015, kemudian sudah punya 8 ekor sekarang. Nah, itu kegiatannya meliputi salah satunya pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh dokter hewan. Jadi kami punya dokter hewan itu mengukur pertumbuhan, hingga kan tadi kayak antibiotik kelamin satu sama lain, sampai jadi perlu penanganan juga. Kemudian cek kehamilan anoa yang hamil, yang di foto tadi. Jadi kan itu lebih ke cek kehamilan, lebih ke cek kehamilan, tapi kita juga kasih vitamin jika dibutuhkan, seperti itu. Jadi kalau sekarang kan menemukan anoa di habitat alamnya kan susah. Iya, karena nggak tahu. Dan karena nggak tahu, di kantor kami kalau orang mau lihat anoa silakan ke kantor kami, karena di kebun binatang juga nggak semua punya koleksi satwa anoa ini gitu. Kayak semacam ruang informasi publik gitu, selain untuk pendidikan konservasi dan pendidikan lingkungan. Jadi kalau kita ngomongin anoa, kemudian kita ngomongin habitatnya, berarti kita juga ngomongin perilaku-perilaku yang membahayakan mereka dan bagaimana kita mengantisipasinya gitu. Jadi berubah dari menyelamatkan hewan-hewan yang sudah terancam punah gitu ya Kak ya. Iya. Jadi ya sudah, boleh lanjutkan Kak. Oke, selanjutnya ada slide saya yang selanjutnya, boleh? Nah, ini kegiatan saya yang kedua. Ini juga berawal dari teman-teman di
kantor, juga kepala balai kami merasa kalau di Sulawesi Utara kan banyak sekali ini pohon kelapa. Karena kan land of coconut trees. Jadi kalau suatu hari main ke Manado, kemudian landing di Samratulangi di bandara, itu yang kelihatan sepanjang jalan itu pohon kelapa semua. Cuman sabut kelapanya itu cuma numpuk di pinggir-pinggir jalan, kadang dibuang, kadang untuk bahan bakar, tetapi belum optimal dimanfaatkan. Dan itu jadi sampah, jadi limbah gitu. Jadi pemanfaatannya tidak sebesar dengan hasil limbahnya, jadi limbahnya lebih besar daripada yang dimanfaatkan. Nah, kita mencoba melalui informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang kita punya, itu kemudian membuat limbah sabut kelapa ini untuk putih gitu. Ini ada beberapa prosesnya, ada bahannya dan cara-caranya dari uji lab sampai kemudian dia panen, dan kita mencoba untuk kerjasama dengan teman-teman dan masyarakat di beberapa tempat di sana. Boleh bisa digeser untuk slide-nya. Nah, ini kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi kita mencoba mengedukasi ke teman-teman di beberapa daerah, di beberapa kecamatan, untuk kemudian kita bersama-sama, yang biasanya jamur tiram itu kan pernah makan kan, tahu kalau yang putih itu tumbuhnya pakai serbu gergaji. Kalau biasanya di Jawa, yang banyak kan di Pulau Jawa pakai serbu gergaji. Nah, kemudian karena serbu gergaji itu susah dapatnya dan mahal karena harus beli ke bekas penggergajian, ya kita mencoba memanfaatkan yang ada di sekitar, dan yang kita pilih itu sabut kelapa yang nggak terpakai. Nah, itu kerjaan saya dulu, keliling-keliling ke beberapa kecamatan tersebut, kerjasama dengan pemerintah, bukan pemerintah, kayak pihak kelurahannya atau pihak desa, kemudian melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat itu, dan ya pada awalnya cukup berhasil, cuman itu tadi karena beberapa kendala memang tidak selalu mulus gitu. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari perusahaan swasta sebagai bagian dari CSR atau sebagai kepedulian sosial mereka, tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan. Nah, di sini saya ingin berbagi bahwa untuk mengubah perilaku yang dari nyampah, kemudian memanfaatkan sampah, kemudian bisa berhasil untuk kita bersama, itu perlu sekali adanya kerjasama. Memang kita harus meningkatkan sadar untuk berubah itu dari diri sendiri, tapi kerja keras juga nggak boleh dilupakan, dan tadi pendidikan sama kerjasama dengan beberapa instansi dan beberapa teman-teman tadi itu sangat penting untuk dilakukan gitu, untuk sebuah sustainable environment. Dan untuk kegiatan ini memang awalnya memang susah, tapi kemudian kita sempat memiliki desa sebelum saya berangkat ke sini, dan ini yang dapat satu hargaan sebagai salah satu kegiatan inovatif dari Badan Litbang Kehutanan, dan kegiatan ini sempat mendapat dana untuk fellowship Environmental Sustainability Fellowship di Amerika Serikat, dan saya sendiri kebetulan terpilih untuk mengikuti Wise Asian Summit di Kuala Lumpur, dan bertemu Barack Obama waktu itu sempat diskusi. Kemudian ya untuk beberapa dari juga udah ada publikasinya seperti itu. Ya, ini Kak, saya mau nanya ini Kak, ada nggak sih pemanfaatan limbah lain selain pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai media tanam jamur tiram? Atau maksudnya kayak pemanfaatan limbah yang lainnya selain untuk jamur tiram putih, misalnya kayak buat apa gitu Kak? Ada nggak sih Kak kira-kira? Kalau yang di tempat saya saat ini, selain ini ada satu pemanfaatan, jadi limbahnya dari anoa itu yang dari kandang proses menjadi sustainable, dia jalan terus. Jadi
untuk pupuk, karena kita juga punya arboretum, punya petak tanam. Jadi itu di kotoran itu dikomposting kembali untuk ke sana. Tapi untuk limbah yang lain-lain, dari beberapa teman informasi di pertanian juga menggunakan beberapa limbah, misalnya limbah tebu dan kebanyakan limbah pertanian. Gitu. Buat limbah pertanian gitu kayak. Iya. Ya boleh lanjutkan. Ya, boleh dilanjut. Jadi ini sedikit cerita saya. Selanjutnya, jadi ini adalah sedikit kesimpulan sebenarnya. Kita kan berubah harus dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa untuk berubah, baru kita bisa mengajak teman terdekat dan keluarga untuk juga mengubah perilaku apabila kita memang masih menemukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan etika atau tidak sesuai dengan etika untuk lingkungan hidup gitu. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas. Jadi sebenarnya apa sih lingkungan berkualitas? Jadi lingkungan berkualitas itu adalah lingkungan yang mampu memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Jadi untuk menciptakan itu, kita sebagai manusia harus mengubah perilaku untuk memberikan peranan yang baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan tersebut. Jadi, dan tantangan kita itu tentu saja bahwa bekerja dengan lingkungan itu, jadi kita bekerja misalnya menanam pohon, kegiatan berbau lingkungan, kayaknya mudah nanam pohon, tetapi pemeliharaannya, kemudian masa panen membutuhkan waktu yang tidak lama. Jadi kita tanam sekarang, kita menikmati keteduhannya mungkin memang diperlukan untuk hal itu. Boleh digeser slide-nya. Nah, ini kayaknya slide yang terakhir nih. Jadi ini yang pengen saya tanyakan. Jadi mulai dari diri kita sendiri, perilaku yang bagaimana yang paling kecil saja yang bisa kita terapkan, membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau sudah mulai ada tempat sampah yang berbeda, yang bisa didaur ulang dan tidak, kita mulai untuk tidak malas untuk memilih dan memilah sampah, kemudian menempatkan dan membuang sesuai dengan tempatnya. Kan selama ini masih banyak yang asal buang gitu. Ya sudah bagus sih sudah mau membuang, tapi akan lebih baik satu tingkat di atasnya ya mau memilih lagi. Kemudian lainnya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Di Indonesia sih food waste atau limbah makanan mungkin belum terlalu terkenal, tetapi kegiatan-kegiatan di luar Indonesia seperti di kami di Finlandia ada kegiatan ada beberapa ya, saya pernah ikut di kegiatan tersebut, itu sebuah volunteering atau kegiatan kerelawanan, itu untuk mengambil limbah-limbah makanan dari restoran atau dari supermarket, nanti dipilih mana yang masih bisa dikonsumsi, misalnya dari supermarket yang expire-nya 1 atau 2 hari lagi baru expire, kemudian makan yang tetapi buang dengan dimakan dan memang disambi sebelum mengambil makanan yang banyak ya dasar dulu. Habis ambilnya sedikit aja, butuh nambah lagi dari banyak, kemudian nggak habis tuh. Menguranginya sangat masif dan sudah mulai banyak yang kayak restoran atau fast food yang tidak lagi menggunakan tempat makan plastik, styrofoam, termasuk sedotan, itu sudah mulai bagus. Lalu, nah ini berwisata dengan tidak egois. Ini tren-trennya, misalnya naik gunung terus nyoret-nyoret atau selfie yang pengambilan foto selfie yang merusak sekitarnya, merusak bunga, merusak pohon, manjat-manjat gitu. Nah, karena di konsep wisata alam itu ada beberapa prinsip, kita tidak boleh meninggalkan hal lain selain jejak, tidak boleh mengambil sesuatu selain foto. Jadi ya itu tidak boleh berwisata dengan egois, karena
saya tuh masih sering menjumpai ketika saya main ke Bunaken gitu, misalnya ke wisata-wisata pantai kalau di Manado atau dalam rangka tugas gitu, ada saja wisatawan yang snorkeling tapi nanti ngambil ini bintang laut, kan lucu tuh, diambil, diangkat foto buat selfie, kadang dikantongin dibawa pulang lah, padahal begitu dikantongin mati itu satuannya kan. Ya. Dan atau mengambil karang yang baru ditanam, kan kesana juga banyak ya dengan teknologi gitu, percobaan untuk menumbuhkan karang gitu. Itu masih banyak saya temuin wisatawan yang terutama bintang laut nih. Jadi kalau di parkiran itu banyak bintang laut yang dibuang. Ini kenapa? Karena mereka baru tahu ketika diangkat dari laut dia mati habis jajak selfie, terus dikantongin, terus udah sadar mati dibuang gitu aja. Nah ini yang perlu ditekankan juga, berarti berwisata tidak egois karena masih ada orang lain, manusia lain, teman kita, sesama kita yang setelah ini ingin juga menikmati keindahan alam gitu, ingin juga menikmati lingkungan yang berkualitas gitu. Jadi jangan menghilangkan kualitas lingkungan karena perilaku kita gitu. Lalu ini yang di Indonesia sering stop pemikiran, kan udah ada yang bayar untuk membersihkan. Jadi ini misalnya terjadi soal sampah, buang sampah di jalan atau kalau di fast food sudah ada tempat sampahnya. Sekarang sudah mulai ada di beberapa food court di Indonesia, di restoran cepat saji, itu ada tong sampahnya, ada tempat naruh tray, nampan. Tapi masih banyak pengunjung yang nggak mau naruh sendiri, padahal sudah ada tulisannya gede-gede gitu, buang sampah dan letakkan nampan Anda di sini. Tetapi masih banyak yang ditaruh aja di ditanya, nanti jawabannya kan udah ada yang bersih, yang dibayar untuk membersih. Maaf Kak. Sebelumnya perilaku. Sebelumnya karena waktunya udah habis nih, bisa dipersingkat lagi nggak Kak? Bisa supaya waktu sesi pertanyaannya nanti tersisa. Oke, ya. Ini udah selesai. Untuk ini dan yang terakhir ya tadi, kita tidak boleh malu untuk menegur ya. Terima kasih. Ya, halo. Ya, terima kasih. Halo. Ya, makasih untuk Kak Tita atas penjabaran materinya. Langsung aja kita ke sesi pertanyaan, langsung ke Saudara Noval. Cukup jelas sekali penjelasan dari Kak Tita tentang bebas baper kali ini. Berikutnya adalah masuk ke sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ini, saya akan membacakan dari kolom komentar di YouTube. Saya bacakan 3 pertanyaan teratasnya dulu. Dari Basuki Setiaji, saya mau tanya gimana cara membuat masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan. Lalu dari Kak Robi Ari Hidayat, apa saja langkah konkret pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan? Dan pertanyaan ketiga dari Kak Dika Ayu, bagaimana perkembangan regulasi mengenai lingkungan di kampus-kampus di Indonesia? Apakah sifatnya lokal atau telah bekerja sama dengan stakeholders terkait? Nah, untuk mungkin bisa dijawab sama Kak Tita dulu 3 pertanyaan, nanti berikutnya ke 3 pertanyaan berikutnya lagi. Ya, jadi saya ulangin dulu ya pertanyaannya kayak yang pertama dari Mas Basuki Sektijo Aji. Saya mau tanya gimana cara membuat masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan. Langsung dijawab Kak. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk sadar kebersihan lingkungan tidak mudah, tapi ya itu tadi, mulai kita bergerak untuk memberikan contoh, itu menurut saya. Jadi memberikan contoh, kemudian mengajak orang, kemudian menegur. Itu jika masih ada orang yang berbuat salah. Lalu kemudian jika Anda mempunyai teman dalam bentuk yang kecil, mari kita gabung bersama, bikin komunitas, bisa untuk bersih pantai, mengajak orang, atau bersih gunung, kegiatan-kegiatan yang tetap fun, anak muda mau ikut, itu happy, tapi kita menanamkan edukasi di situ. Kalau saya itu lebih efektif. Oke, boleh. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Kak Robi Ari Hidayat. Apa saja langkah konkret pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan? Oke, pelestarian lingkungan itu sangat kompleks ya, sangat banyak, mulai dari masalah sampah, masalah konservasi hutan, dan lain-lain ya, sampai ke industri. Tentu saja pemerintah sudah mulai banyak mengeluarkan
peraturan atau regulasi, misalnya salah satu yang di bidang saya, sekarang kalau memburu satwa, kemudian diposting di Facebook, dilaporkan, itu dikejar. Beberapa kali kita sempat mendapat laporan juga untuk, oh ini pelihara anoa, kemudian kita laporkan ke yang terkait, karena ada instansi khusus namanya Dirjen Gakum, dan ada bidangnya di kantor KSDA, kalau di kehutanan khususnya, yang bidang saya, itu langsung dengan cepat ditindak. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, saya rasa langkah konkret saat ini sudah mulai banyak, termasuk kalau untuk di coastal atau marine ecosystem yang di lingkungan laut, itu saya kira beritanya di mana-mana sangat jelas untuk kayak kinerja Kementerian Kelautan, kinerja Kementerian itu juga sudah banyak, dan banyak sekali kok peraturan-peraturan yang mulai diaplikasikan dengan baik. Terima kasih jawabannya, Kak. Terus lanjut pertanyaan ketiga dari Mbak Dika. Mbak Dikayu, bagaimana perkembangan regulasi mengenai lingkungan di kampus-kampus di Indonesia? Apakah sifatnya lokal atau telah bekerja sama dengan stakeholders terkait? Sebenarnya saya belum clear maksudnya dengan regulasi di kampus berkaitan dengan lingkungan ini di bidang apa. Jadi saya untuk menjawab ini, yang jelas saya juga bukan orang kampus, maksudnya saya bukan akademisi yang bekerja di kampus, jadi saya merasa tidak pada wilayah saya untuk menjawab itu gitu. Jadi karena saya bukan dosen, dan untuk yang ditertibkan di kampus, saya tidak tahu, tapi saya rasa setiap kampus dia memang memiliki kebijakan masing-masing gitu. Jadi kalau salah satunya beberapa kampus menerapkan pengolahan ini sendiri, pengolahan sampah sendiri dengan baik, kemudian tong sampah yang sudah mulai dipisahkan, itu di beberapa kampus saya lihat sudah mulai cukup banyak. Gitu ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Saya kasih kembali ke Noval. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan keempat dari Kak Dika Ayu. Apakah masalah lingkungan hanya terjadi di negara-negara berkembang? Bagaimana dengan negara maju? Dan pertanyaan kelima, ada dari Kak Robi Hidayat. Di Indonesia sendiri, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk pelestarian lingkungan? Dan pertanyaan keenam, ada dari Kak Dika Ayu. Bagaimana cara mengedukasi yang baik dan sopan mengenai lingkungan terhadap lingkungan sekitar, misal keluarga? Apalagi ada sosok yang lebih tua ataupun segi pendidikan lebih tinggi dari kami. Berikutnya silahkan Kak Bima. Ya, saya ulang pertanyaannya untuk Kak Tita. Ini dari Mbak Dika lagi. Apakah masalah lingkungan hanya terjadi di negara-negara berkembang? Bagaimana dengan negara maju? Silakan, Mbak. Masalah lingkungan terjadi di mana saja, nggak pandang negara maju atau negara berkembang. Tapi yang dihadapi fokusnya beda. Kalau di negara maju di negara kita yang tropis dan sampahnya masih banyak, hutannya masih luas seperti itu. Oh, ya. Ya Kak, bisa diulang Kak, tadi sempat terputus soalnya Kak. Oke, sorry ya.
Sampai mana tadi? Ya, yang masalah Iya, masalah lingkungan hanya terjadi di negara berkembang. Bagaimana dengan negara maju? Baik negara maju atau negara berkembang, semua mengalami masalah lingkungan. Hanya mungkin porsinya yang beda. Saya tadi bilang kalau negara berkembang kayak kita, masalah masih berkutat pada perilaku manusia tidak disiplin, sehingga mengacaukan sirkulasi kayak ekologi, ekosistem itu salah satunya, dan kebersihan sampah. Kalau di negara berkembang, di negara maju, karena sudah sejahtera, masalahnya salah satunya adalah food waste atau limbah makanan yang banyak. Karena mereka sudah sejahtera, jadi udah ya masalahnya beda. Kemudian ada juga electronic waste, jadi sampah limbah elektronik itu mau dikemanakan. Jadi kalau beberapa negara sudah saya ketahui sudah menerapkan berbayar untuk membuang limbah elektronik mereka. Nggak salah seperti itu. Dan mungkin ada masalah-masalah lingkungan yang berkaitan dengan industri juga yang dihadapi oleh negara-negara maju. Gitu. Terima kasih jawabannya. Lanjut pertanyaan kelima dari Kak Robi Ari Hidayat. Di Indonesia sendiri, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk pelestarian lingkungan? IT sangat banyak manfaatnya. Saya punya teman yang mengelola semacam bank sampah, itu juga menggunakan IT. Bank sampah itu pakai IT dan itu sekarang tidak hanya satu atau dua. Jadi mereka memang ada apps-nya, ada aplikasinya, dan itu sangat berguna. Itu salah satu manfaatan IT. Yang kedua, penyebaran informasi, yaitu tadi misalnya penangkapan orang-orang pemburu dan pemburu atau pembalakan liar yang seperti itu juga disebarkan melalui IT, sosial, sosmed, dan lain-lain. Termasuk mungkin yang salah satu adalah kayak hukuman netizen maha benar ya, kalau udah ketahuan ada di postingnya lagi melakukan vandalisme di tempat wisata alam, itu kan pasti udah habis tuh. Jadi ya itu salah satu mungkin impact dari IT gitu. Ya, terima kasih jawabannya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Dika. Bagaimana cara mengedukasi yang baik dan sopan mengenai lingkungan terhadap lingkungan sekitar, misal keluarga, apalagi ada sosok yang lebih tua ataupun segi pendidikan lebih tinggi dari kami? Ini pertanyaannya bagus dan sering sekali saya dapat, karena hierarki itu apalagi di Indonesia mau nggak mau kita tetap ya menghargai, memang tunduk dan harus. Tetapi jawaban saya juga satu sih, memberi kita sendiri, atau justru ketika kita melihat misalnya kalau habis rapat misalnya di kampus atau di kantor, ada dosen, mulai saja dengan merapikan, kita duluan yang bergerak untuk merapikan sisa-sisa makanan atau membuang-buang sampahnya gitu. Jadi mereka yang melihat kita memberikan contoh, tidak dengan ngomelin. Kalau sama yang lebih tua itu kita nggak pakai kata-kata ngomelin, tuh nggak sopan, tapi kita memberikan contoh yang kita lakukan tuh begini. Jadi mereka akan melihat sendiri gitu, atau ya memang ini agak-agak, kalau di Indonesia agak tricky, kita nggak bisa main langsung menegur orang yang lebih tua. Tetapi ketika memang kepepet ya nggak apa-apa, ditegur saja, dibilang dengan baik-baik, Pak mohon maaf, atau disertai dengan kata mohon maaf Pak, Bu, Kak, dan saya rasa yang nggak apa-apa itu. Gitu ya. Makasih atas jawabannya Kak. Ini saya punya pertanyaan pribadi nih Kak. Jadi saya tuh kemarin sempat lihat ada pemburuan hewan-hewan langka seperti burung enggang, itu Kak. Dan biasanya tuh kan burung, kalau di Kalimantan ya kayak burung enggang tuh bagi suku Dayak itu hewan yang iya benar itu. Terus juga biasanya kan kok untuk aksesoris itu kan biasanya juga ada beberapa dari burung enggang gitu. Nah itu tapi biasanya untuk pembuatan aksesorisnya itu biasanya dia menggunakan dari hewan-hewan yang sudah mati, bukan diburu. Tapi ada juga yang saya baca kemarin
dari Instagram teman saya itu dia melakukan pemburuan Kak, dan itu juga udah ditangkap. Kira-kira apa tanggapan Kakak terhadap peristiwa itu gitu Kak? Jadi itu termasuk hewan yang termasuk langka ya bagi saya gitu. Iya, itu tentu saja saya bisa menyebutnya salah satu konflik antara ekologi dan antropologi ya, maksudnya manusia dengan ekologi gitu. Kalau dari saya sendiri, yang beberapa waktu yang lalu yang ditangkap itu saya juga baca itu kan untuk dikonsumsi gitu. Jadi ya memang ya itu kita memang dia memang bersalah. Kemudian saya tidak mengatakan bahwa yang memburu untuk kepentingan Anda tidak bersalah, tetapi di sini juga harus dihubungkan juga dengan timbal balik bahwa perlu penyuluhan yang lebih lagi ke mereka yang yang menggunakan ini, bahwa hal-hal semacam ini dilarang untuk melindungi kelestarian hidup hewan-hewan ini. Jadi ya itu memang selalu jadi bahasan hangat sih di mana-mana gitu, karena sama juga dengan kalau membahas tanah adat dan lain-lain, dan sampai sekarang itu masih selalu diperdebatkan. Tetapi ketika kita mengacu ke undang-undang untuk keselamatan, kan kita juga punya jumlah populasi burung ini berapa individu seperti itu. Nah, tren penurunan populasi dia itu bagaimana seperti itu. Dan biasanya kalau untuk masalah adat, pengetahuan saya mereka juga ada sendiri hukum adatnya. Jadi kalau ketangkap itu bukan hukum positifnya undang-undang, tetapi dibawa ke wali adatnya. Yang pernah saya ketahui seperti itu. Gitu. Gitu ya kayak. Terus Kak, saya mau nanya lagi nih. Tentang global warming nih Kak. Kan ini kan juga makin lama kan teknologi makin canggih ya kayak, dan juga makin ramai gitu. Terus bagaimana sih cara Kakak menurut Kakak bagaimana cara mengatasi global warming yang ada di Indonesia misalnya? Nggak harus di Indonesia. Ya. Kalau dari saya sendiri, kan kita dari awal sudah sadar dan setuju bahwa bekerja di lingkungan itu tidak instan, tidak mudah, dan perlu kerjasama. Ya, kita mulai dari komunitas kita yang kecil, kita bisa berkolaborasi dengan komunitas yang lebih besar, menggandeng mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman atau teman-teman akademis yang lebih secara punya landasan teoritis yang lebih bagus. Kita bisa membuat gerakan yang yang menarik untuk mengedukasi teman-teman yang lain yang mungkin belum mengetahui global warming dan bahaya turunan-turunannya seperti itu. Dan itu kita bisa memanfaatkan IT, ya sosmed misalnya, kita bisa bikin grup, diskusi, kemudian bikin langkah aksi dan semacam itu. Biasanya banyak kok teman-teman NGO tuh sudah melakukan hal ini dengan aktivitas yang real gitu, yang benar-benar dilakukan. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Atas jawabannya, maaf. Mungkin ada lagi, Noval? Saudara Noval, pertanyaan-pertanyaan. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya, boleh tanya di kolom komentar ini. Masih ada waktu 2 menit. Dan saya ada pertanyaan pribadi nih Kak, untuk kita. Pertanyaan sebenarnya itu apa sih yang membuat manusia tidak mencintai lingkungan hidup? Sedangkan manusia kan harusnya tahu kan dampak-dampaknya, kayak misalnya membuang sampah sembarangan itu kan bisa mengakibatkan banjir. Terus juga kayak buang sampah ke kali, terus sampah di pinggir jalan itu kan juga sebenarnya kan dampaknya kan ada buat manusia. Nah, manusia udah tahu, tapi kenapa sih manusia itu tetap terus melanggar gitu loh? Dan akibatnya itu apa gitu loh, kenapa manusia tidak mencintai lingkungan hidup? Silakan Kak Ita untuk menjawab. Oke, kenapa manusia nggak mencintai lingkungan? Jadi sebenarnya kalau saya mengibaratkan manusia dan lingkungan itu seperti kita dan rumah kita gitu. Ada anggota keluarga kita yang orangnya cuek. Di rumah berantakin barang-barang, dia tahu itu bakalan jelek, tapi ya karena mungkin malas, kebiasaan, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, jadi ya dia tetap melakukan hal seperti itu gitu. Itu juga berlaku sama dengan orang-orang yang
buang sampah sembarangan gitu. Makanya itu bagaimana ya tanggung jawab kita bersama, mulai dari diri sendiri, kemudian kita mengingatkan orang lain dengan cara yang benar dan memberikan contoh gitu. Kalau kenanya itu berbagai alasan sih, malas, tidak adanya fasilitas, misalnya mau buang sampah, sampahnya jauh, alasannya malas. Terus faktor ekonomi juga, misalnya untuk kasus-kasus perburuan, penebangan liar, itu kan kasus-kasus agak rumit ya untuk berkepentingan dengan urusan ekonomi, atau pencaharian, kemudian masih ada pertumbuhan penduduk ya, seperti itu skalanya beda-beda sih kalau menurut saya. Jadi banyak sekali alasan kenapa orang masih merusak rumah mereka sendiri. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin sudah habis ya sesi jawabnya. Langsung aja. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang salah dalam acara Bebas Baper hari ini. Terus juga kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan juga, mohon dimaafkan. Terus juga buat Kak Tita nih, ada nggak sih pesan-pesan buat untuk para penonton ini? Gitu. Buat kita semua, ya terima kasih juga sebelumnya. Ini menarik sih diskusinya, pertanyaan-pertanyaannya keren-keren gitu. Kegiatan ini juga asik juga dan pas kebetulan dengan kemarin tanam pohon. Jadi jangan lupa tanam pohon, pesannya. Jangan lupa tanam pohon. Kalau pulang ke rumah mau ngapain gitu, tanam pohon gitu. Kamu mau teman-teman lagi tren, mau merit tanam pohon, ulang tahun tanam pohon. Dan let's see ulang tahun keberapa pohonnya udah segede apa gitu, kayaknya seru juga. Teman-teman di lingkungan saya sudah mencoba itu gitu. Jadi kalau mereka mau nikah, mereka nanam pohon kayak gitu. Terus kemudian untuk pesannya cuma satu sih, bumi itu rumah kita bersama. Jadi perlu kerjasama, kolaborasi, dan pendidikan yang cukup, dan berbagi pendidikan untuk menjaganya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Dan itu merubah perilaku itu nggak seperti menggoreng telur 5 menit jadi gitu. Jadi kita memang harus sabar, diperlukan waktu, dan kalau kita sudah berubah dari diri kita, kemudian kita baru bisa mengajak orang lain berubah, seperti itu. Dan ciptakan dari kita komunitas yang kecil dan komunitas yang semakin besar untuk merubah perilaku bersama. Gitu aja. Terima kasih ya untuk misalnya, semoga bisa diserap semua materi-materi yang sudah dijabarkan oleh Kak Tita hari ini. Juga jangan lupa untuk menjaga lingkungan hidup sekitar dan jangan merusaknya, tapi kita harus mencintai lingkungan hidup. Gitu. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Tita, dan juga saya langsung kasih ke Saudara Noval. Silakan untuk menutup. Wah, bagus banget nih dan sangat lengkap materi penjelasan dari Kak Margareta Kristita. Di Bebas Baper kali ini menurut saya sudah jelas, dan bagi kawan-kawan yang masih ingin bertanya ke narasumber bisa kontak ke Instagram Kak Margareta Kristita. Namanya bisa melalui direct message, namanya Instagramnya @rere.kristina. Kristian. Nah, saya selaku pembawa acara, maka saya akan menutup acara Bebas Baper pada hari ini. Sampai jumpa di Bebas Baper bulan depan dengan tema yang berbeda. Dan menurut saya sudah cukup, dan kalau misalnya ada salah-salah ini, ada kesalahan kata maupun perbuatan, maka kami minta maaf sebesar-besarnya. Oleh karena itu, saya menutupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.